Selamat sore Pak, kami dari kelompok 7 dengan topik aplikasi administrasi persadaan Poparan Toga Sinaga Dahut Boru atau PPTSB cabang Tabatuli Utara berbasis mobile. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek pengembangan aplikasi mobile. Untuk outline, yang pertama ada deskripsi umum aplikasi, yang kedua karakteristik penggunaan aplikasi, yang ketiga fungsi pada aplikasi, yang keempat ketampilan aplikasi, dan yang terakhir untuk demo aplikasi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pasaribu dengan NIM 1142201. Perkenalkan, nama saya Juan Siombing dengan NIM 1142203. Perkenalkan, nama saya Arta Margar Sitorus dengan NIM 1142207. Perkenalkan, nama saya Flen Jeremy Majunta dengan NIM 1142215. Perkenalkan, nama saya Erikson Rizanul Berutu dengan NIM 1142241. Yang pertama, deskripsi umum aplikasi. Aplikasi pengolahan data administrasi komunitas PPTSB yang menggunakan Flutter dan Laravel ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi dengan peran utama yaitu admin. Bahasa pemrograman yang pada pengembangan aplikasi ini adalah dengan menggunakan Dart dan PHP, menggunakan framework Flutter dan Laravel. Aplikasi PHP menggunakan framework menggunakan Laravel ini mengoptimalkan proses administrasi komunitas PPTSB, menyediakan fungsi berbeda untuk admin guna memastikan kelancaran operasional dan akses informasi. Untuk karakteristik pengguna aplikasi, untuk kategori pengguna ada admin. Admin memiliki fungsi login, hak akses ke aplikasi, yaitu akses ke menu login aplikasi. Yang kedua, mengelola data dalam aplikasi, hak akses aplikasi, yaitu akses ke fungsi root, tambah dan edit data pusat, regional, cabang, dan sektor. Karakteristik pengguna memiliki fungsi pada aplikasi. Yang pertama yaitu login. Fungsi login digunakan oleh admin untuk dapat masuk dan mengakses aplikasi. Yang kedua, mengelola data. Fungsi mengelola data digunakan oleh admin untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Berikut adalah tampilan aplikasi pada bagian admin. Untuk yang halaman pertama yaitu halaman login. Untuk tampilan awal di sini terdapat yang ketiga tampilan pada aplikasi bagian admin, yaitu bagian tambah data pusat, yaitu untuk mengelola data pusat. Yang keempat yaitu tampilan pada aplikasi bagian admin, yaitu untuk mengedit data pusat. Yang kelima tampilan pada pengelolaan data regional di bagian admin. Di sini kita dapat menambah dan mengedit data regional. Berikutnya adalah tampilan untuk pengelolaan data cabang di bagian admin. Yang ketujuh, yaitu tampilan pengelolaan data pada bagian sektor di bagian admin. Kesimpulan. Untuk kesimpulan akhir dari proyek pengembangan aplikasi mobile ini, pendataan anggota yang dilakukan untuk komunitas PPTSB menjadi lebih mudah digunakan karena aplikasi ini menyederhanakan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengaksesan data. Aplikasi ini juga meningkatkan efisiensi dan keakuratan data, memungkinkan anggota komunitas untuk mendapatkan informasi terkini dengan lebih cepat, serta mempermudah komunikasi antar anggota. Baik, demikianlah penjelasan dari proyek yang akan kami buat. Dan sekarang kami akan menjelaskan untuk demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai login untuk menuju ke halaman admin. Di sini, udah hilang. Baiklah,
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai login yang akan menuju ke arah halaman admin. Di sini kami menyediakan email dan password. Pada bagian back-end-nya kami menggunakan Laravel dan pada bagian front-end-nya kami menggunakan Flutter. Di sini pada bagian login akan terhubung ke dalam API yang dimana datanya akan diambil. Di sini emailnya yaitu pasaribuyulanda@gmail.com. pasaribuyulanda94@gmail.com. Dan untuk passwordnya, bentar, gmail.com. Dan untuk passwordnya mahasiswa. Nah, berhasil karena untuk email dan passwordnya sudah pas dengan yang ada di API-nya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian CRUD data pusat. Dapat kita lihat di sini adalah data pusat yang telah kami tambahkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan ataupun mengimplementasikan untuk menambahkan data pusat. Di sini akan diminta kode regional. Misalnya kita buat 223 dan nama pusatnya misalnya kita buat pusat pertama, pusat 1. Untuk alamat pusatnya Sitolu Ama, dan nama kepala pusatnya misalnya Flen. Dan jika kita submit, maka otomatis datanya akan masuk ke dalam halaman data pusat. Dapat kita lihat, datanya langsung muncul. Jika kita ingin melakukan pengeditan data, kita juga bisa melakukannya. Itu kita tekan. Kita tekan ini. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi 12S33 dengan nama pusatnya yaitu pusat kelima. Dengan alamat pusat kita misalnya kita buat Bali G. Dan nama kepala pusatnya misalnya kita buat Yulanda. Jika kita edit data, maka datanya sudah berhasil diedit. Jika kita lihat, ini bahwa datanya telah teredit, yaitu nama pusat 5, kode pusat 12S33, alamat pusat Bali G, nama kepala pusat Yulanda. Dan ini nantinya akan terhubung langsung ke API-nya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan untuk CRUD data selanjutnya, yaitu untuk CRUD data regional cabang dan sektor. Yang pertama CRUD data regional. Nah, di sini juga sama seperti yang sudah dijelaskan teman saya Flen tadi, untuk data sebelumnya sudah kami tambahkan ke dalam halaman data regional. Namun ketika admin juga ingin menambahkan data, maka tinggal klik button admin, kemudian memasukkan kode regionalnya misalnya 111, kemudian nama regionalnya Tarutung, kemudian alamat regionalnya Siborong-Borong, kemudian nama kepala regionalnya Budi, dan pusatnya di sini kami membuat drop down yang dimana di drop down ini sudah ada sebuah transaksi data karena ada hubungan antara foreign key dengan data pusat dengan data regional, di mana di dalam satu pusat itu terdapat beberapa regional sehingga ada transaksi data dan datanya masuk ke sini yang sudah ditambahkan oleh teman saya Flen tadi di data pusat yaitu pusat 5, dan dapat tinggal kita klik dan nanti si regional ini akan masuk ke data pusat 5, dan ketika kita klik button submit maka otomatis datanya akan masuk ke dalam data regional dan bertambah. Selanjutnya untuk mengedit hal yang sama juga dengan data pusat yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, misalnya saya hanya mengedit kode regionalnya menjadi
121212, maka ketika saya klik edit data, dan datanya akan berhasil diperbaharui. Dan ini sudah berubah menjadi 121212 untuk kode regionalnya. Selanjutnya sama juga halnya untuk CRUD data cabang. Data cabang ini juga memiliki hubungan foreign key antara regional dengan cabang, di mana di dalam satu regional itu terdapat beberapa cabang, dan hal yang sama juga ketika admin menambahkan data, si memasukkan kode cabang, misalnya 1212, nama cabang Balige, alamatnya misalnya Sopo Surung, nama kepala cabangnya misalnya Juan, tanggal berdirinya di sini kita tinggal memilih tanggal berdiri sesuai dengan yang sudah disediakan di formnya, misalnya 27 bulan ini. Maka kita tinggal klik OK, button OK, maka tanggalnya otomatis. Dan regionalnya juga baik. Saya akan melanjutkan untuk data cabang. Sama dengan CRUD data sebelumnya. Di sini juga kami sudah memasukkan data yang sebelumnya. Di sini saya akan mengunduh untuk fitur menambah data cabang. Ini ketika admin dapat mengklik button tambah data, dan di sini admin akan masukkan kode cabang, misalnya di sini saya memasukkan 121212, kemudian nama cabangnya misalnya Balige, alamat cabangnya misalnya Rumah Sakit HKBP Balige, Rumah Sakit HKBP Balige. Selanjutnya nama kepala cabang misalnya Erikson. Selanjutnya tanggal berdiri, saya akan menjelaskan untuk data cabang. Yang pertama adalah untuk menambah data cabang. Sama dengan menambah data sebelumnya. Di sini nanti admin akan disuruh memasukkan kode cabang. Misalnya saya memasukkan kode cabang 343434. Selanjutnya nama cabang misalnya Balige. Alamat cabang misalnya Sopo Surung. Nama kepala cabang misalnya Erikson. Tanggal berdiri cabang misalnya di sini saya memilih 8 Mei, dan saya mengklik OK, dan data akan otomatis masuk. Dan di sini saya akan memilih data yang sudah di-CRUD sebelumnya untuk regionalnya di regional mana nanti dia masuk, dan saya akan submit, dan otomatis datanya akan masuk cabang Balige. Semisal saya ingin mengedit data lagu Buti ini, maka saya klik button edit. Misalnya lagu Buti 3 ini saya update menjadi lagu Buti Simpang 4, dan saya akan klik button edit, maka data akan berhasil diperbaharui dan ini menjadi lagu Buti Simpang 4. Nah, yang terakhir adalah untuk CRUD data sektor. Di sini sama juga halnya admin akan hilang suara kok. Ada. Nanti lah Iri ya, jadi lah nanti ya. Baik, yang terakhir saya akan CRUD data sektor. Sama juga untuk data sebelumnya, untuk meng-CRUD data sektor saya akan klik button tambah. Saya memasukkan kode sektor. Nama sektor misalnya Lagu Buti, alamat sektor misalnya Situluama, nama kepala sektor misalnya Juan, tanggal berdirinya saya tinggal memilih sama dengan untuk menambah data sebelumnya, dan di sini akan muncul data cabang yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Dia nanti di cabang mana sektornya, misalnya cabang Lagu Buti Del. Untuk submitnya, maka data akan otomatis masuk ke halaman data sektor. Misalnya untuk mengedit, misalnya untuk nama sektor Jakarta, misalnya ini saya edit nama sektornya menjadi Bandung, dan saya klik button edit di sini, maaf di bawah sini.
dan data berhasil diperbaharui. Demikianlah demo yang dapat kami paparkan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.